Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara kajian ilmu buka bersama Muhammad Taqwa ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga hingga umatnya sampai saat ini yang sudah membimbing kita dari cara yang sesat menuju jalan yang benar melalui agama Islam yang kita cintai ini, dan insya Allah dengan sisi Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah pengajian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini sudah tersusun acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dengan metode UMI, yang ketiga adalah tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdisah Ustaz SPD. Acara berikutnya adalah doa dan nantinya akan ditutup dengan acara sholat maghrib berjamaah. Juga kami informasikan kepada jamaah nantinya setelah sholat maghrib berjamaah untuk bisa bersabar dalam rangka berbagai konsumsi. Insyaallah panitia sudah akan menyediakan atau sudah memkondisikan sehingga jamaah nanti tidak sampai tergulung. Jamaah yang berbahagia, pada acara ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dengan metode UMI yang akan disampaikan oleh anak Zara. Ada ini dengan kelas 2 kepada Ananda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
jamaah yang berbahagia. Demikian tadi pembacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Anda Fitriana. Anda adalah siswi kelas 2 SD Muhammadiyah 27. Jamaah yang berbahagia, acara berikutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Siddiqi, sekaligus nanti pembacaan doa yang diakhiri dengan salat maghrib berjamaah. Akhirnya saya dari Bapak Acara apabila salah kata saya mewakili sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah, meski sempat diguyur hujan, kita masih bisa hadir memenuhi undangan Mu'amir Masjid Taqwa dalam rangka untuk kajian agama yang diakhiri dengan buka takjil bersama dan juga sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan berbagai kebaikan yang kita usahakan, khususnya sore ini di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa ini, benar-benar Allah terima dan Allah lipat gandakan ganjarannya buat kita sekalian. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan terhadap kita baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Apa itu sahabat bahagia? Saya minta izin dulu ini supaya tidak terjadi habis waktu sebagaimana ahad yang lalu. Ini ada pertanyaan, kan ada dua. Yang satu tentang perubahan waktu sholat subuh, dan yang kedua tentang duduk iktiros dan tawarruk, khususnya di salat-salat yang 2 rakaat. Mungkin saya tidak bisa tuntas membahasnya karena waktu tidak janji, tapi suatu saat mungkin akan saya sampaikan di saat kajian rutin kita supaya lebih jelas, khususnya tentang duduk iktiros dan tawarruk, supaya kita sama-sama memahami masalah nanti panjenengan pilih yang mana, itu harapannya tetap bisa menghargai yang berbeda dengan kita. Itu yang penting. Kata saya awali dulu, ini tentang perubahan waktu sholat. Sebagaimana telah disepakati ya, di maklumat BP Muhammadiyah hasil dari majelis tarjih ini, ada perubahan waktu untuk sholat subuh itu dengan menambah 8 menit 8 menit dari yang sudah dihisab sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kemudian terjadi sedikit nanti perbedaan bagaimana mensikapinya. Nah, maka kalau sudah jatuh pada pelaksanaan, maka lingkungan akan berperan buat kita. Karena kita hidup
tidak sendiri. Kita tidak berada dalam satu lingkungan yang homogen, tapi heterogen, campur. Nah, dengan adanya itu, maka sebagaimana yang sudah kita jalani selama ini, untuk kumandangkan azan ya sebagaimana dijadwal yang sudah ada. Tapi untuk mulai sholat subuhnya itu kita usahakan komatnya itu 8 menit setelah waktu masuk yang pertama tadi. Itu lebih sejuk diamalkan daripada kita nanti adzan kancing. Karena memahamkan di jamaah kita jauh lebih mudah daripada di luar gitu. Itu pertimbangan satu. Yang kedua, ada juga pertanyaan tentang selisih waktu. Ini tolong dipahami dengan benar Bapak Ibu. Ini perlu konsentrasi sebenarnya ya. Karena ini nanti akan menyangkut usul fikih. Jadi usul fikihnya, asal hukum itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pakai hisab, kan gitu. Ya. Masalah waktu sholat kita mauqutan, ada waktu yang sudah ditentukan, itu betul hak dari ayat Allah surat An-Nisa 100 juga. Betul itu, ya kan? Enggak berubah kita di situ. Tapi yang digunakan oleh Nabi sebatas pengetahuan saat itu adalah matahari. Perjalanan matahari itulah yang dijadikan patokan waktu-waktu sholat, sebagaimana diajarkan waktu itu oleh malaikat Jibril, di mana dimulai dari waktu zuhur, saat matahari sudah mulai punya bayangan, tergelincir. Jadi kalau kita berdiri tegak, mataharinya sudah lewat ke barat, artinya bayangan sudah ada di timur. Nah, itu sudah mulai masuk waktu zuhur, kan gitu. Ini kan relatif sekali. Sakpiro dawane sakpiro mulai juga, ya kan? Lebih relatif lagi nanti panjenengan di saat maghrib, iya kan? Saat maghrib kan, yes, pada masa Rasul yang kita lihat pasti juga kira-kira kan? Karena nggak ada alat waktu itu. Toh itu pun juga sah kan gitu. Ini yang kita ambil hukumnya gitu. Kan kira-kira waktu itu. Subuh pun juga gitu, sama. Juga menggunakan perkiraan pencahayaan matahari yang sudah terlihat, yakni fajar shadiknya, bukan yang kadzib. Fajar kadzib itu fajar yang cahayanya seperti ekor musang, tegak, itu kadzib. Artinya ini masih belum masuk waktu subuh. Fajar shadik itu menyebar di timur itu, cahayanya menyebar. Nah, itu sudah waktu. Itu pun kan juga relatif kalau kita lihat dengan waktu yang ada pada diri kita waktu itu. Kemudian perjalanan waktu sebagaimana tuntunan Al-Quran mulai bisa diterapkan dengan perkembangan keilmuan teknologi. Menggunakanlah hisab sebagaimana dituntun oleh Al-Quran bahwa kita dibolehkan menggunakan hisab. Cuma waktu itu diterapkan di Rasul SAW belum bisa karena perkembangan ilmu pengetahuan belum saat. Nah, yang saya maksudkan ini nanti, konsep dasarnya Nabi yang waktunya tidak tepat pas itu menjadi sesuatu ketetapan. Itu yang harus kita pegangi gitu, maksud saya itu. Sehingga nanti ada selisih di antara hisab yang dilakukan. Hisabnya ini kan ijtihad, Pak. Hisab itu ijtihad. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memudahkan kula panjenengan. Iki wis makhluk apa belum jenengan enggak perlu metu nang njaba masjid delok sengenge enggak perlu.
lihat HP kan bisa, delok kalender bisa. Sekarang mudah sekali sudah. Hampir nggak ada orang kata sholat delok sing ngene dhisik itu hano. Nggak ada. Artinya bahwa hisab ini sebenarnya sudah diterima. Sudah diterima. Nah, termasuk di waktu subuh ini kami nanti akan berkaitan dengan awal berpuasanya umat muslim. Kan gitu. Kalaupun ada perselisihan di situ, maka sesungguhnya pada masa Nabi pun seharusnya kan juga gitu. Harusnya lebih banyak lagi perselisihannya pada waktu Nabi itu, karena waktunya nggak ada patokan sing pas, cuma cahayanya matahari yang semu-semu. Oh, wis mulai terang, berarti waktu mau subuh sekali mangan, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang pakai hisab, jelas akan banyak juga perbedaan-perbedaan. Nah, salah satu contoh, kenapa kita berbeda? Karena dikonversi. Sing ngitung nang Jakarta dikonversikan menjadi Bandung misalkan gitu. Artinya sing ngitung wong Jakarta, engko lek Bandung kira-kira hasilnya sesuai jaraknya. Nah, kan gitu. Oh, dikurangi sak ini. Nah, seperti Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah itu yang hitung Jogja. Dikonversi ke Malang, dikurangi 9 menit. Kan gitu. Yang hitung Surabaya dikonversi ditambah 1 menit. Kan gitu. Itulah hasil konversi-konversi. Yang satu titik kelemahannya, nah ini yang panjenengan saya beritahu, gitu loh, supaya nanti gak geger. Kelemahan konversi itu tidak pernah menyertakan real markas. Paham ya? Tidak bisa menyertakan real markas. Kenapa? Karena dia ngitungnya di tempat itu, bukan di tempat ini. Misalkan contoh, wong Surabaya ngitung waktu subuh menurut jam-jam ini. Malang karena jaraknya sekian kilo, maka ditambah 1 menit, kan gitu. Hitungannya orang-orang yang hitung di Surabaya itu gitu. Tapi mereka tidak bisa menyertakan Malang ini posisinya sapiro. Padahal di situ ada data yang harus dimasukkan, DPL-nya Malang dengan Surabaya jauh berbeda. Surabaya DPL-nya bisa 0 sampai 5 meter dari permukaan laut, Pak, DPL. Sementara Malang dari 300 sampai 560, jauh sekali. Lah ini tidak diperhitungkan, nggak dijadikan hitungan gitu. Dianggap bumi ini roto, seruwe, horizontal. Itulah yang menyebabkan kenapa konversi bisa jadi berbeda. Lebih-lebih lagi lek panjenengan ngitung dhewe nggih pucung, wis jelas beda wis. Jelas beda. Karena real markasnya pucung ini jelas berbeda dengan Surabaya, dengan Jogja. Pasti tidak akan sesuai, meskipun dari Jogja jangan kurangi 9 menit, tidak akan sama. Hasilnya tidak akan sama, pasti. Nah, itulah yang menjadi kendala kalau kita menggunakan konversi. Lah semua hisab-hisab itu semuanya pakai konversi, dan itu dimaklumkan gitu loh. Itu dimaklumkan, kecuali di pondok-pondok pesantren biasanya nganu sendiri. Itu sendiri di pondok pesantren. Dan itu boleh-boleh saja, tapi ya berlaku untuk lingkungan pondok itu sendiri. Jangan disiarkan ke orang, geger nanti malah. Nah, itulah kenapa kita kadang berbeda satu sama lain dan sebagainya. Nah, maka hal itu supaya dimaklumkan karena kondisinya seperti itu. Sementara katanya itu dhewe yo angel, panjenengan paling pi yo ora ngerti, lambda yo mesti ro, deklinasi matahari yo mesti urung paham. Mulane ngajari dhisik kok setahun urung mesti iso. Kok selak
sholatnya kapan ngenteni hasilnya ra metu-metu. Ya kan harus melok konversi aja gampang wis. Kan gitu. Dan itu disahkan gitu loh, disahkan saja. Wis, itu sementara di situ dulu. Nanti orang sing masih belum memahami, yang perlu itu kita pahamkan karena ini salah satu ilmu di dalam agama kita. Harusnya nyuwun sewu kabeh iki kudu iso ngitung dhewe-dhewe. Dadi lek ke salat iki ngitung sik jam piro lho. Ini cak pinter, Pak. Cak pinter. Rumus-rumusnya juga harus tahu. Itu satu. Yang kedua tentang duduk iftiras dan tawarruk. Saya sering sebenarnya ditanya gitu. Tapi sengaja nggak tak jawab. Karena kalau saya jawab ya cuma satu orang. Gini kan lebih banyak. Lebih apa ya? Lebih efektif gitu ya. Lebih efektif. Perlu panjenengan pirsa nuwun sewu bahwa setidaknya ada 4 kelompok besar tentang perselisihan atau khilaf dari duduk iftiras dan tawarruk ini. Dengan jangan kemudian aku paling benar ojo dhisik. Jangan. Karena orang lain punya keyakinan yang berbeda juga, meyakini yang paling benar juga gitu. Itu yang kita harus tahu. Yang pertama adalah pengikut Hanafi. Pengikut Imam Hanafi itu semua duduk sholat itu iftiras, wis. Jangan harus besok. Jadi kalau wong sholat kata iya ngelunggui telapak sikil kiri, mari ngono terakhir 4 rakaat, sing 4 rakaat iftiras atau tawarruknya itu ya padha kaya iftiras, maka kemungkinan besar sudah itu pasti pengikutnya Imam Hanafi. Jadi kan yang sudah pernah ke Masjidil Haram atau di Madinah, banyak orang yang seperti itu. Di lingkup Arab Saudi rata-rata ya gitu. Wes, ngono apa kate awake nyeneni wong sing ngono. Ya kan. Kemudian Imam Malik, pendapatnya Imam Malik bertolak belakang dengan Imam Abu Hanifah. Beliau semua duduk itu adalah tawarruk, orang iftiras. Bertolak belakang 180 derajat. Berarti berlonggo ya ngono kuwi. Kaki kiri gerusuk misalnya itu Imam Malik. Coba imam-imam besar juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga Ibnu Hanbal. Ini berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Sekalipun dasarnya nanti saya tunjukkan semua pada sama gitu. Hampir sama. Terutama yang ketiga dan keempat ini nanti hanya berbeda pada mutakhasisnya saja. Ya. Bagaimana mentaksis? Perbedaannya nanti di situ. Nah, sementara yang ketiga ini, kalau 2 kali at-tahiyat, maka yang pertama iftiras, yang kedua tawarruk. Tapi nanti saat sholat yang cuma 2 rakaat untuk yang ketiga ini, maka dia meskipun itu sholat yang terakhir, rakaat yang terakhir, maka dia tetap iftiras. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, cuma jangan tahu gitu. Sehingga kalau ada orang sholat subuh kok pancet duduke ngelunggui telapak sikil kiwa sambil gini kemudian salam, ya ini pendapat ini nomor 3 ini. Jadi yang memakai mutakhasis yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani, mutakhasisnya tidak sempurna gitu.
Sehingga Ibnu Hajar Asqalani mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i yang keempat, di mana semua sholat kalau berakhir dengan salam, artinya di rakaat yang terakhir, maka semua duduknya adalah tawarruk delusuk, baik itu yang 3 rakaat, 4 rakaat maupun yang 2 rakaat. Selama itu rakaat yang terakhir, maka dia tawarruk delusuk, sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Artinya hal semacam itu sudah jadi masalah buat kita. Adapun ada pendapat yang baru kemudian mengimport yang ketiga dimasukkan di pengajiannya di Indonesia, ya monggo saja, kalau menurut saya gitu aja. Tapi tolong dikaji lagi, jangan hanya sekedar diterima. Jangan kaji di kitab-kitab bahwa akan ditolak oleh Asqalani pendapat itu karena tidak sempurnanya mutakhasisnya gitu. Pengambilan taksisnya alasannya itu tidak pas, gitu loh maksudnya itu. Dan ini setelah kawannya malah tak waktu, itu aja dulu ya. Jangan tak terus nih kok ya malah bingung. Itu memang perlu ngaji ya hadis, ya usul fikih. Yang jelas perlu banyak lah yang perlu kita kaji. Dan jadi penjelasan sudah benar gitu aja loh intinya itu. Jadi kalau ada yang subuh kalau duduk, ya biarkan, itu memang milih yang seperti itu. Yang penting sekarang sudah perso. Oh, lek sing ngono ki ini, lek sing ngono ki ini, oleh aku ini. Ya wis sudah selesai. Ini kalau diterusnya kok sing takon, lek sing digoyang-goyang mana? Oh, malah ora karuan, kegawan kok malah ya. Stop. Yes. Pertanyaan itu saya selesaikan sudah selesai karena waktu kita berbagi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian berbagi ya. Ada satu ayat yang implementasinya, ya, pelaksanaannya itu begitu efektif di bulan suci Ramadan. Yakni di surat 35. Dengan bisa buka ya kalau tapi jangan alasan buka ayat tapi ternyata ini masjid ya mulai ini engkau kata-kata itu buka ayat ternyata buka WA Romo, jangan. Ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. 3 amal utama ini kalau jenengan terapkan di bulan suci Ramadan. Ini yang kita bahas kesempatan sore. Alladzina yatluna kitabah, orang-orang yang senantiasa utun. Di situ pakai kata yang seluruh dari asal kata ta'ala yajmu ta'wa dan ta'alim matlubu lamit. Artinya dibaca, dipahami. Sementara di Ramadan sebagaimana kita ya keseharian lihat kala siang maupun malam banyak orang yang baca Quran. Tapi tidak sedikit yang hanya sebatas baca. Kita tidak mengatakan itu jelek, tidak, berpahala Pak. Besar pahalanya, betul, iya besar. Tapi masalahnya perintahnya itu bukan sekedar dibaca, gitu loh maksudnya itu. Yatluna kitaballah. Mereka membaca dan mempelajari kitab Allah. Jadi tidak sekedar dibaca dan tutup, enggak. Iki mang perintahnya apa? Terutama kalau ada depannya awalan ya ayyuhalladzina amanu, langsung gini kan. Iki pangeranku Allah nyeru. Merintah apa nglarang? Atau hanya berita-berita yang informasi umat yang dahulu, tapi yang jelas panjenengan sudah diseru ya ayyuhalladzina amanu.
itu jenengan waos piyambak mestinya kan reruh. Oh boy mereka loh, harusnya kan gitu. Harusnya tahu gitu. Lah maka diusahakan apa? Loh ini loh di depan saya ini ada Quran terjemah. Ini enggak tahu sudah berapa tahun di sini tapi kok sik apik ae kira-kira sering diwaca Quran. Tak dulu ora ono tondo-tondone bates ora. Wah, Pak, ini kalau bisa ini diperbanyak. Jadi selesai kita baca mushaf yang ini, yang asli. Jenengan hendaknya ya kecuali panjenengan sudah lihai bahasa Arabnya ya enggak apa-apa, enggak usah pakai terjemah. Tapi kalau belum, ya lebih baik terjemahnya itu sudah nikmat, jadi kan waos itu. Baik di masjid maupun di rumah. Karena masalahnya tadi itu bahasanya bukan qiraat. Bukan alladzina yaqra'un. Bukan orang-orang yang membaca gitu, enggak. Alladzina yatsluna kitaballah. Orang-orang yang baca yang kemudian berusaha memahaminya. Ini yang dimaksud ayat ini. Lah bulan suci Ramadan kesempatan untuk itu kan gede kula panjenengan. Jenengan bisa datangkan ustaz, tapi musim corona aja sih. Yes, boleh konco dhewe aja atau usaha terjemah aja dulu. Karena masih rawan. Nanti kalau corona sudah sangat ya, kita maklumi redanya ya sudah baru pengajian di rumah bisa kita datangkan dan sebagainya untuk hal semacam ini. Yang jelas Allah mintanya seperti itu. Alladzina yatsluna kitaballah. Jadi orang ini cirinya itu nang Quran itu berusaha memahami. Saya kadang rada kesinggung, Pak. Maksudnya kesinggung itu ya apa ya? Kayak kesentil gitu loh. Orang-orang yang mu'alaf. Oleh orang-orang yang mu'alaf. Jadi kan sering lah coba buka orang-orang yang mu'alaf itu. Begitu rajinnya berusaha memahami Al-Quran. Nah sementara saya merasa ya jamaahku dhewe kadang nang Quran iki maca rasa-rasa apa meneh memahami. Sementara yang mu'alaf itu begitu gowedungnya, Pak. Jadi kayak wong kemaruk gitu. Roh Quran itu begitu indahnya. Mereka merasakan betapa indahnya Quran. Lah kita kok malah nggak tahu itu loh. Ini yang perlu menjadikan harus bisa rubah. Image kita kepada Quran harus timbul rasa cinta yang tinggi untuk ini surat dari Allah. Lu maksud aku mek tak waca tok ora tak ngerteni. Engko dikongkon apa ora ro. Dilarang apa malah tak langgar. Lo kan gitu. Harusnya paham kita ini diberi surat oleh Allah. Lek wis diwaca berusaha dipahami gak ngerti nah baru. Oh tak nang Pak Hadi takon. Oh tak nang Ustaz kono tak takon. Oh tak kirim WA nang kono tak. Tanya. Berusaha memahami. Ini yang Allah maksudkan yatsluna kitaballah. Jadi berusaha untuk mengetahui makna dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan senantiasa ditambah keimanannya. Kenapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha betul untuk mendapatkan keridhaan Allah, mencari jalan Allah, akan kami tunjukkan jalan kami, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan jalan kami. Apa maknanya? Ditambah keimanannya, Pak. Akan ditambah keimanannya. Sehingga baca Quran itu ada hasilnya gitu. Ada hasil perubahan di dalam hati. Dan itu akan sangat terasa nuwun sewu di tengah malam panjenengan waos. Terutama kalau nanti sudah membahas tentang surga, tentang neraka. Bayangin neraka iki secara bergaduh Pak Awal. Ngerinya minta ampun sudah. Lu iya ngerinya minta ampun.
Yang sering saya sampaikan panjenengan kayak celup nih teh celup nang gelas banyu panas. Celup diangkat, celup diangkat. Ya, gitu ya. Dicelup nih celup kulit ini rusak, hancur terus dah. Hancur karena saking panasnya. Badalna julu dan goyuha. Kemudian kami ganti dengan kulit yang baru. Itu nak jaringan wah setengah malam, masya Allah ngeri Pak. Itu hikmahnya kalau kita baca Quran dengan artinya. Belum lagi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami kunci mulut-mulut mereka. Atas kuasa Allah tangan ini bisa bicara. Saya gak iso ngomong Pak, tapi nanti ini bisa bicara kata Allah. Itu Quran yang menjelaskan pada kita. Lah kadang tiap malam Jumat diwaca. Ya, kelompokan ini. Ya kan, Yasinan ini kan dibaca ya. Tapi orang ngerti lek jenenge kaya ngono kuwi. Sehingga pas kelumpukan iki yo ngrasani, yo macem-macem, lha piye coba. Padahal ayatnya sing diwaca bakal iki ngomong, sampai pas kelumpukan ngrasani. Itu yang satu. Maka bulan suci Ramadan jadikan syahrul Quran. Bulan di mana kula panjenengan bermesra-mesraan dengan Al-Quran, bukan sekedar hanya dibaca, tapi berusaha untuk mengerti artinya. Yang kedua, wa aqamus shalah. Cirinya orang yang rugi hidup itu kalau dia berusaha menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Maka apa itu? Diawali dari sholat yang 5 waktu. Wis, terlalu sering saya sampaikan, jangan ada di antara kita sekali waktu saja tidak menegakkan. Jangan hanya karena sibuk lewat diburi loro sasar, gak boleh, jangan. Asal ngono, saya perjalanan ke omah maghrib. Jangan sampai, gak boleh. Kenapa? Kita mau kita tadi itu diterapkan bahwa sholat yang Allah perintahkan, sholat fardu itu berada pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Itu harus prioritas kan dari kalau panjenengan. Jangan yang lain diprioritaskan sampai sholatnya kemudian kelantar, lewat waktu baru eling gurung sholat. Dosa gede. Hakul. Jaga itu sholat fardu. Siapa yang menjaga sholat fardunya dengan baik, sungguh dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukalah pintu-pintu kebaikan bagi dirinya. Wa innahunna min sunanil huda. Karena sholat jamaah fardu itu adalah jalan-jalan petunjuk. Itu tentang sholat. Saking pentingnya sholat fardu ini Bapak Ibu, supaya panjenengan nanti tidak dirugikan dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak bersalawat kepadanya, karena beliau telah menuntunkan pada kula panjenengan mempersiapkan diri lek ono kurangi pelaksanaan sholat fardu. Maka dituntunlah kula panjenengan pertama satu rawatib. Jangan sampai rawatib khususnya yang dimulai zuhur nggih. Sebelum zuhur 4 rakaat. Wis usahakan. Lek kepaksa 2 rakaat gak apa-apa. Sik boleh itu. Artinya nanti beda hadis. Masih boleh. Bisa 4 bagus, 2 rakaat salam baru zuhuran. Kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. 6. Sudah 6 rakaat. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. 8. Setelah isya 2 rakaat. 10. Sebelum subuh 2 rakaat. 12.
Sapa sing istiqomah dengan rawatib 12 rakaat yang ini, 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, kok ngono? Maka dibangunkan satu rumah di surga yang begitu megah. Ya Allah, ini coba. Nah, ini sholat rawatib khusus untuk isya. Nuwun sewu, jenengan jangan salah mengambil loh ya. Antara ba'diyah isya dengan tarawih itu pemutusnya adalah atamah, sholat ba'diyah isya. Jadi jangan jenengan kemudian hari isya wis lungguh tok ngenteni tarawih, jangan. Putus itu dengan atamahnya, sholat 2 rakaat setelah isya. Baru setelah itu jenengan bisa leha-leha nanti sholat tarawih. Jadi ono masjid langsung kemudian setelah sholat ba'diyah isya langsung tarawih, ya monggo enggak apa-apa. Tapi seumpama nanti tunda malam boleh, kan gitu. Tapi ba'diyah isyanya tegakkan dulu sebelum panjenengan menegakkan tarawihnya. Masalahnya kan rada warga. Isya itu kan sakjane ngono rada aras-arasen, cuma karena fardu mau enggak mau ya ngadeg guys. Tapi begitu kena sunnah ba'diyah isya wis mulai rada wabote nemen, ya wis kok tarawih ae wis gak boleh ojo ya. Jangan komplit dengan atamanya dulu, dengan ba'diyah isyanya dulu. Setelah itu panjenengan menegakkan sholat tarawih. Paham ya? Kemudian yang ketiga, mana saja si akan tapi waktu tidak mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Cirinya orang ini yang hidupnya tidak akan begitu. Beliau senantiasa berusaha untuk berinfak sirran wa alaniyah. Baik secara sir, diam-diam. Kan ada infak itu yang bisa dilaksanakan dengan diam-diam. Tapi Allah sih nggak bisa Pak, wa alaniyah, terang-terangan. Ada orang yang senengan diam-diam, tapi tidak semua infak bisa didiamkan. Allah sih kudu terang-terangan tuh Allah. Gitu. Nah maka setiap orang dibebani ini, gitu loh Pak. Dibebani ini. Buktinya apa? Di ayat 134 surat Ali Imran Allah menjelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Ciri wong sing takwa kuwi adalah orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tentu disesuaikan infaknya. Lek pas rezekine akeh ya metu akeh, tapi lek rezekine pas sempit, tetap dia berusaha infak. Meskipun besarnya berbeda, cuma sedikit, kan gitu. Tapi istiqomah infaknya dia jalankan. Kenapa? Perintahnya Allah begitu. Nah, maka ciri yang ketiga ini, ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik secara diam-diam maupun terang-terangan, ini menjadi hal yang apa ya, terkait dengan sholat tarawih yang panjenengan tegakkan. Itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa ayat ini efektif diterapkan di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu. Satu di antaranya kata Nabi, warujul sholatul rajuli fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi dengan sumatala tatajaba dulu wa nimadati yaqabuna rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salat malamnya itu berakhir dengan sedekah, dengan infak. Tarawihnya gandeng dengan infak begitu. Gak bisa dipisah itu.
La ta'lamu nasu ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu kelanjutan saudara saudara. Alhamdulillah saudara. Ya Allah. Iya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira ini